Surat dari Praha, sebuah film yang terinspirasi dari kehidupan para eksil di luar negeri. Film yang mengandalkan riset panjang, menggali memori para eksil yang kini sudah memasuki masa senja. Anda pernah menyesal? Tidak ada tempat untuk disesali. Kalaupun ada yang harus saya sesali, saya sudah mengecewakan ibumu. Waktu merubah banyak hal. Politik berubah, kekuasaan berubah, ilmu pengetahuan berubah. Hanya cinta dan musik yang gak pernah berubah. Kenapa Anda nggak pulang ke Indonesia? Karena saya sudah mengikhlaskan semuanya. Antara menolak Soeharto dan mencintai Sulastri adalah dua hal yang berbeda. Dan Anda berusaha untuk milikin keduanya? Saya tidak pernah menyesal menolak Orde Baru. Itu semua dilakukan dengan sadar. Jadi tidak ada tempat yang disesali hidup saya. Bawa surat ini dan pergi dari sini. Sudah hadir di studio Mata Najwa sutradara film Surat dari Praha, Angga Dwi Masasongko. Selamat malam, Angga. Selamat malam, Najwa. Dan produser yang juga musisi Glenn Fredly. Selamat malam, Kakak Glenn. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Surat dari Praha. Saya ke Angga dulu. Kenapa tentang eksil? Kenapa? Ada satu film pendek karya sutradara Farisat Lacuba berjudul Kelayaban. Om Roni juga bermain di situ. Saya menonton itu awal-awal kuliah. Dan kemudian itu terekam di memori saya. Dan kemudian saat proses pengerjaan skenario Cahaya dari Timur, saya sama Ipang mulai berbicara tentang hal lain supaya kita nggak bosen gitu ngomong hal yang sama bertahun-tahun. Akhirnya muncullah ide Surat dari Praha ini. Sampai akhirnya kami berdua memutuskan pergi ke Praha untuk bertemu langsung dengan orang-orang om-om eksil ini, para mahit. Dan dia bertemu sama Om Roni, bertemu sama kira-kira hampir 10 kita manggilnya om mahit ini, dan berinteraksi dengan mereka untuk waktu yang cukup lama. Kita mengikuti kehidupan mereka dan kemudian terkoneksi, dan kita bisa ngerasain apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingin sampaikan, dan kemudian itu yang kemudian kita coba terjemahkan dalam skenario dan dibuat film ya, Surat dari Praha. Surat dari Praha yang kemudian muncul. Di awal, saya sudah melihat filmnya, terima kasih Angga dan Kakak Glenn sudah memperbolehkan tim Mata Najwa melihat lebih dulu. Di awal itu ada terinspirasi 20 tahun karya musisi Glenn Fredly. 20 tahun berkarya, dari lirik-liriknya kemudian muncullah film ini. Apa yang ingin disampaikan sepanjang 20 tahun itu dan diwujudkan dalam sebuah film, Kakak Glenn? Menurut saya ada sebuah generasi yang masih gelap dengan peristiwa masa lalu gitu. Penting sekali untuk sebuah generasi tahu identitasnya, tahu tentang masa lalunya, tahu tentang bagaimana dia berdiri pada sebuah posisi di mana apa sih nasionalisme, bukan hanya tentang bendera merah putih, bukan hanya tentang 17 Agustus, sehingga dia nggak jadi. Dan ini bagian dari masa lalu itu, tapi masa lalu yang kelam sesungguhnya kalau kita bicara tentang 65. Dari sekian banyak periode di negeri ini, kemudian memilih masa lalu yang masih kontroversial, masih versi sejarahnya masih banyak. Ada satu yang menarik, cuplikan filmnya saya ingin kita bahas, tapi kita lihat dulu, ini dia sekali lagi cuplikan film Surat dari Praha. Saya bukan komunis. Saya menolak Orde Baru. Saya menolak Soeharto. Dan atas keputusan itu, saya kehilangan kewarganegaraan. Tidak bisa kembali ke tanah air. Tapi saya bukan komunis. Saya bukan komunis. Film berlatar belakang sejarah, topik dan peristiwa yang cukup sensitif. Ketika memutuskan untuk menggarap film ini, adakah kekhawatiran akan ada hambatan-hambatan, dan apakah kemudian memang itu ditemui? Angga, nanti Glenn menambahkan. Ya, mungkin ketika kita bercerita tentang ide ini awalnya ke beberapa orang, mereka akan bilang ini cerita, ini sensitif, ini luka lama, ngapain diangkat lagi. Tapi saya rasa pendekatan melihat ini sebagai sesuatu yang sensitif dan luka lama adalah pendekatan yang dibangun oleh Orde Baru selama puluhan tahun dengan kekerasan, dengan teror, dengan ketakutan gitu.
Dan menurut saya ketika belasan tahun setelah reformasi, saatnya kita untuk nggak takut lagi untuk bisa bicara tentang ini. Untuk apa sebuah generasi dibangun, dipikirkan ke depan, tapi harus diwarisi dengan dendam-dendam masa lalu?